Kalau kalau yang ini juga satu baru masuk itu Bumi masuk hari ini. Bumi. Kalau sektor energi. Ya. Nah, kapan mulai masuk? Hari ini apa Baru udah dari hari kemarin ini. masuk? Baru Hari hari ini ini. Baru hari ini. Bumi Tadi closing ngikut di harga berapa nih Kak Denny kalau boleh tahu? closingnya. Sorry. Bumi. Salah 133. Iya 133. 133. 133 ya di saham batubara. Kak Denny kalau ngelihat ini saham batubara, saham energi, prospeknya nih gimana Kak ke depan untuk minggu selanjutnya dan sampai bulan ini Kak Denny? Oke, kalau ini ya sebenarnya kalau melihat beberapa, saya bandingin juga kan, yang energi, pertambangan gitu ya, apa namanya, saya lebih melihat untuk saham-saham yang harganya murah yang mengalami kenaikan. Terlepas dari apa namanya, mungkin perbedaan fokus ininya, ada mungkin fokus batubara, ada yang fokus pertambangan lain gitu. Tapi rata-rata memang seperti ini ya, seperti tadi Bumi, ada BRMS, ada Doit gitu ya. Nah sementara untuk yang pertambangan yang harganya lumayan tinggi, itu malah kenaikannya tidak terlalu signifikan seperti Adaro gitu ya. Indika, ITMG, PTBA itu tidak terlalu menunjukkan penguatan yang cukup signifikan. Nah, terus gimana dengan pandangan ke depannya? Nah, saya masih sangat optimis dengan sektor energi, terutama tadi ya yang harganya murah gitu ya, yang cenderung mungkin di sini bergeraknya lebih tinggi, masih ada potensi untuk melanjutkan kenaikan karena didukung juga dengan tadi ya chart dari sektor energinya ditambah dengan IHSG juga per hari ini sangat kuat sekali. Jadi peluang untuk melanjutkan kenaikannya masih sangat besar. Mungkin yang perlu diperhatiin cuma tadi aja, mungkin yang dilirik adalah yang harganya murah gitu. Jangan yang mahal. Yang udah terbang. Itu aja. Yang terbang nanti enggak, maksudnya harga sahamnya yang murah. Nggak apa-apa yang udah nggak apa-apa saham yang udah terbang, saya kayak Doit gitu ya. Per hari ini menunjukkan, walaupun 3 hari kemarin Doit negatif, tapi hari ini menunjukkan satu apa namanya tingkat pembelian yang lumayan. Jadi walaupun harga jangan naik, ya nggak apa-apa kita beli, tapi pas kita belinya kita juga batasi kenaikan gitu ya. Nggak ikut untuk seminggu 2 minggu, mungkin ya beberapa hari aja gitu. Tapi kalau yang tadi, kalau saham yang harganya tinggi kayak Adaro, PTBA itu kayaknya geraknya agak dikit. Nah, itu di sana aja bedanya gitu. Ya. Jadi itu ya untuk teman-teman rekan investor, mungkin bisa manfaatkan trading jangka pendeknya untuk di saham-saham energi juga. Karena kita juga belum tahu nih Kak Denny ya, untuk minggu depan karena IHSG sudah naik 1 minggu sampai 1 minggu ini ya, 1 minggu ini positif ada kenaikan. 2 minggu. 2 minggu ya, lumayan ya 2 minggu itu lumayan panjang kenaikannya. Dan biasanya kalau sudah seperti ini, jadi teman-teman rekan investor atau retail lain itu kadang sudah mulai ada yang take profit, nah itu kan bisa nih sedikit membuat pergerakan nanti IHSG akan mengalami pelemahan mungkin di minggu depan. Jadi untuk jaga-jaga, mungkin untuk teman-teman rekan investor bisa perhatikan trading plan-nya kembali di saham-saham yang masing-masing dipegang ya, di seperti apa selanjutnya, apa mau jangka pendek atau jangka panjang itu diperhatikan juga. Jadi di spill sama Kak Denny udah di saham energi. Mungkin karena yang kita mau tanya nih di saham sektor teknologi yang kenaikannya paling tinggi ya hari ini. Apa tuh saham Buka atau Goto yang naik hari ini nih? Atau di bank-bank teknologi ya? Ya kalau yang bang, saya lupa yang bank-bank digital itu masuk sektor digital apa ini ya, apa teknologi. Cuman di sini yang lumayan mengalami kenaikan hari ini GoTo ya. Lord GoTo kita ini ya, Lord GoTo kita 3,67% hari ini.
lumayan. Untuk ukuran apa namanya, untuk ukuran saham dengan market cap sebesar GoTo, 3% itu udah lumayan banget. Terus saya memang nggak sempat cek juga ya beberapa saham teknologi lainnya. Cuman di sini yang bagus juga buka ya sekitar 8,9%. Mungkin tak lihatin ininya dia. Caranya memang cukup gini ya, cukup menarik ya dari buka. Nah ini benar ya. Ini apa namanya? Kalau bagi saya ini bacanya gini deh. Ini kan di sini ada satu MA ya, jelas ya? MA ya, jelas garisnya. Ya, di sini ada satu MA. Kemarin dia kemarin lusa dia mencoba, tapi kemarinnya dihantam balik lagi. Sekarang baru dia bisa tembus. Nah, dengan penembusnya MA ini harusnya dia akan menuju ke yang ada di sangat bagus bagi saya, ditambah dengan adanya volume beli di sini ya, volume beli yang sangat tinggi. Jadi walaupun di sini ada stokastiknya yang udah menunjukkan overbought, tapi bagi saya ini masih sangat bisa untuk dimanfaatkan karena besar peluang dia akan ke 262 sampai 264. Tadi kalau GoTo tuh ya, tak lihatin lagi. Ya. Kenapa mungkin apa namanya kalau buka kan sampai 8,9% tadi. Nah kalau GoTo cuman 3%. Nah kenapa saya bilang GoTo seperti ini aja udah bagus karena memang perbedaan market cap. Iya benar. Nah, perbedaan market cap, jadi pergerakannya tidak bisa apa namanya terlalu cepat. Gitu. Bagus ya, mungkin untuk dicicil beli ya, sepertinya chartnya karena sedang seperti. Iya, buka tadi ya. Itu risk. Nih bukannya. Buka bagus sih kalau bagi saya. Buka bagus kalau bagi saya. Ini bisa jadi salah satu. Nah ini saya kalau udah gini nih bisa jadi salah satu stok gitu. Dan jadi stok kalau ada. Ya? Iya. Kalau ada jadi kalau berdasarkan teori ini kemungkinan walaupun koreksi dia akan mentok di 232 sampai 234 koreksinya itu namanya. Selanjutnya gimana kalau saham apanya? Aduh macet ya jaringannya. Sorry cek. Halo. Ya, bisa. Halo. Udah ya? Udah. Oke. Nah, ini tadi apa namanya? Sekalian aja ya ininya ya, bahas-bahas harganya ya. Nah, jadi kalau mau masuk teman-teman mungkin bisa disediakan dana dari harga sekarang di 244 sampai 234 ya. Ini range harga belinya. 244 ini sampai 234. Nah, jadi memang ada kalau berdasarkan teori itu ada ekspektasi kita untuk penurunan sampai 234 gitu ya atau 232 tadi. Nah, ada penurunan segini. Nah, tapi setelah berhasil ya syarat keduanya adalah harus berhasil bertahan di 234 dan 232 itu setelah dia berhasil bertahan nah barulah akan sangat besar kemungkinan ke 264 gitu. Jadi dananya jangan dihabiskan langsung masuk di sini. Ya, harus ada dana yang disiapkan untuk ekspektasi turun tadi atau kemungkinan turunnya. Gitu sih kalau untuk buka. Untuk target kenaikannya itu 264. Mungkin bisa masuknya jangan langsung all in ya 100% dari dananya. Bisa 10% dulu, 20% bisa juga karena kemudian cek ombak ya, cek ombaknya dulu. Ya, harus selalu ada dana siaga lah. Nah, untuk stop lossnya mungkin kalau dia turun di bawah 230 stop lossnya. 230 ya? Udah, ya. Kalau dia turun nembus 230 udah secara teori udah nggak bagus. Nah, lanjut nih. Beberapa hari kemarin saya perhatikan juga itu yang saham teknologi WIRG. Hari ini gimana kali ini? Masih arah nggak?
Kemarin-kemarin sempat arah lumayan WRG. bagus. Ya, WRG. Oh iya, saya juga kemarin. Iya, kemarin saya juga sempat dapat ini sih, dapat untung kemarin Tektokan. di WRG. Oh, Iya, merah ya? dapat untung di WRG. Iya. Ini coba saya zoom dulu ya biar lebih bisa nggak tuh? Jelek. Tahan. Di ini aja ya. Nah, Ya, kelihatan kok. WRG itu Ini di berapa pas tuh? dia ini ya. Di pas dia Naik. 25% itu saya ikut masuk sini. Ya, kalau nggak Hmm. salah di 150. Ya, cuma Hmm. mungkin ini untuk yang bisa mantau market aja kayak gini. Ya, 150, besoknya jual 153 ya lumayan lah buat makan siang gitu kan. makan Nah, sih. ikut di sini. Lumayan banget. Nah, kalau WRG ini ya, kalau potongannya seperti ini, nah ini yang saya maksud tadi Del, seperti Iya. buka itu ya. Nah ini kan Iya. ada EMA di sini ya, ada EMA di sini, dia mengalami penembusan. Nah koreksi 2 hari, tapi koreksinya tuh diem di EMA yang ditembus gitu. Nah ini buka itu harus kayak gini. Nah barulah nanti ada kesempatan untuk ke 250. Nah atau ke EMA di atasnya. Tapi yang kita tidak tahu apakah dari sini langsung ke sini gitu ya, atau ke sini ngikut dulu nanti kecil kan nanti ikat ke sini dia. Nah jadi pergerakannya itu kan dikit ataukah dia langsung ke atas, itu yang kita nggak tahu. Nah tapi kita bisa simpulkan dari luar ini selama dia masih tertahan di 145 lah ya, di sini di 145 masih tetap ada peluang untuk melanjutkan tren positifnya. Itu sih kalau WRG. WRG ya, mungkin ya. Karena lumayan gini ya, kalau misalkan WIRG itu bisa balik ke harga all time high-nya itu bisa cuannya ratusan persen, berkali-kali lipat. Ya, Tapi mungkin agak susah ya. Oh, ya. Memang sih agak jauh tuh. Ya, agak jauh ininya. Wait, agak jauh tuh. Cuman agak ini ya, jauh sampai 1.600. Ya, cuman agak susah sih, bakal agak susah. Ratusan persen ya, bisa 500%. Ya, hitung sendiri lah. Iya, hitung sendiri ya. Segala. Ini ada yang nanya kayaknya tadi. Ada yang nanya. Oh iya. Karyo Viras 57 saham DILD gimana Kak? Bentar ya Karyo. Ini deal nih. Nih, DILD ya. Wih, lumayan ya. DILD ini kecil. Ya. DILD ini mungkin salah satu saham itu ya, kalau teman-teman nggak tahu, salah satu saham yang diinvestasiin sama Locking Hong. Nah, DILD ini coba kita cek dulu tadi ya. IDX ini termasuk saham properti. Nah, ini saya bukain saham properti itu dari start naiknya tuh dari bulan Maret 2023. Kalau saham DILD-nya sendiri mulai start naiknya itu April ya, jadi sebulan setelah sebulan setelah sektornya. Nah, terus sekarang gimana untuk ini ya? Nah, di sini saya mau highlight beberapa pemantulan. Ya, di sini yang pertama satu, ini ya, di sini satu. Terus di sini kita bahas sekalian. Teman-teman bisa perhatikan ya. Selanjutnya ada di sini ya pemantulannya. Nah, kalau berdasarkan teori ini masih oke ya, karena ada 3 pemantulan yang dimana pemantulannya ini sama-sama ada di area antara EMA 40 dan EMA 20 dan EMA 40. Jadi pemantulannya di sini 2 kali dan 2 kali pemantulan dia melanjutkan kenaikan. Nah, terus apa bedanya, terus bagaimana dengan yang sekarang? Ini ya. Apa yang membedakan pemantulan yang sekarang dengan yang sebelumnya? Nah, di sini mungkin bisa kita lihat dari volume ya. Bisa kita lihat dari volume, di mana untuk pemantulan yang ada di sini volumenya hijau itu memiliki volume yang lumayan tebal ya dibandingkan dengan 2 sebelumnya, walaupun di sini tebal banget ya. Nah, tapi di sini ada hijau yang tebal dari 2 sebelumnya. Terus di sini pemantulannya walaupun dikit tapi candle-nya juga lumayan tebal. Di sini ada 2 volume yang tebal. Nah, di sini juga ada penurunan yang cukup signifikan. Nah, mungkin yang membedakannya adalah
volume hijau per hari ini itu tidak terlalu kuat, ya, tidak terlalu kuat, volumenya dikit, candlenya juga atau kenaikannya juga lumayan tertahan. Nah, kalau mau masuk mungkin kalau bagi saya bisa ditunggu dulu ya, bisa di wait and see dulu, karena terlebih di sini ada kalau apa ya, adanya penurunan EMA ya, adanya penurunan EMA, kembalikan EMA. Jadi kalau mau masuk itu kita mungkin ngambil ini, coba saya biar teman-teman makin paham. Saya sambil mau belajar ya, bisa teman-teman ya, bisa iya, sambil belajar, bisa saya highlight yang dua ini sama yang sini. Nah, karena ini ada, coba teman-teman perhatian di bagian sini. Nah, ini ada penurunan EMA 5 di sini ya. Karena ada 3 kali penurunan, di sini juga ada pembalikan atau penurunan EMA. Nah, ini yang kita bisa pelajari, atau ada pengulangan bentuk ya, atau ada pengulangan pola, yang dimana kalau mau masuk di sini berarti harus nunggu ada yang kuat dulu seperti ini, ada yang kuat dulu. Nah, baru kita bisa manfaatkan nanti setelahnya. Tapi kalau masih seperti ini, masih ada kemungkinan dia besoknya bakal merah lagi des. Nah, yang kalau dia udah merah lagi itu yang bahaya. Makanya kita perlu tunggu dulu. Nah, jadi memang walaupun sejauh ini masih apa namanya ada pemantulan ya yang lebih tinggi dari pemantulan sebelumnya, tetap aja juga pemantulan di sini lebih tinggi, tapi perlu ada konfirmasi dulu satu. Kalau misalkan hari Senin besok ini lumayan ke hijau gini dan transaksinya atau volumenya lumayan tebal, nggak apa-apa, langsung masuk aja, nggak perlu nunggu tutup pasar. Yang penting ini udah keisi hijau gitu. Nah, kalau keisi merah itu bahaya. Gitu mungkin kalau untuk saham deal. Nah, itu ya untuk Kak Rio, saham dealnya di chartnya tadi kita bahas, sudah kita. Kalau ini mungkin ya, kalau mau dikomparasi sama beberapa ini ya, beberapa teman-temannya, Sumarecon mungkin tuh ya, Sumarecon juga mirip pergerakannya dan masih positif sampai sekarang. Ada Pakuwon untuk teman-teman ya, teman-teman propertinya tuh ya, masih lumayan oke, masih positif lah dengan CTRA, masih positif. Nah, jadi di sini masih kita bisa lihat juga karena itunya ya, sektornya juga masih positif, harusnya saham-saham juga masih positif. Tinggal menentukan momen masuknya aja gitu. Masuknya penting gitu ya, kalian harus masuk di momen yang tepat. Nanti misalkan kalau masuknya kalau lagi di pucuk-pucuknya, terus dia lagi ada penurunan sementara, nanti kalian malah cut loss duluan, padahal itu memang penurunannya itu penurunan wajar yang sehat, karena memang nggak mungkin saham itu tiba-tiba naiknya terus naik, memang ada turun naik, udah naik turun kembali naik lagi. Jadi bersabar dan harus mendapatkan momentum yang tepat. Karena tadi kita bahasnya di saham harus tenang gitu, kalau harus tenang kalau apa namanya. Ya, saya tadi pagi juga sempat panik gitu ya di saham ESA, sempat panik karena ada lumayan kenaikan, jadi saya dapat harganya tinggi, ternyata tutupnya bawah banget gitu ya. Jadi itu salah satu bentuk kepanikan. Dan beberapa setelah saya pikir-pikir gitu ya, memang kalau buru-buru pilih saham ya nggak bakal bagus. Jadi santai aja. Jadi kayak walaupun ketinggalan ya udah biarin gitu. Kalau misalkan merasa sahamnya terlalu bagus, pergerakan sahamnya terlalu cepat geraknya, ya udah langsung masuk gitu. Tapi kalau memang apa namanya masih sahamnya masih santai ya, dilihat dari candle-candle sebelumnya ya santai aja, jangan terlalu apa namanya, jangan terlalu buru-buru. Nah, itu jadi pelajaran juga ya untuk kita semua. Benar ya, jadi untuk teman-teman rekan investor jangan FOMO ya, melihat saham kalau lihat bursanya nih hijau, mau beli langsung tanpa ada trading plan, tanpa ada persiapan, itu kurang bagus ya untuk kedepannya. Karena misalkan kalau teman-teman rekan investor sudah yakin dengan trading plan-nya, ini sahamnya bagus, walaupun ada penurunan dan belum kena cut loss-nya itu di hold nggak apa-apa. Pasti jika memang saham itu dalam tren yang naik, pasti akan naik kembali kok sahamnya, walaupun ada minusnya sedikit. Yang penting bersabar dan
trading plan yang dibuat itu harus kuat ya. Jadi teman-teman harus memang percaya saham ini bisa naik, itu pasti akan naik. Jadi karena kita, nah, jadi itu ya intermezzo untuk sahamnya yang gimana cara trading plan. Karena kita tadi bahas saham properti ya, tadi ini saya mau dong dibacakan trading view menurut Kak Denny di saham BES sama LPKR di properti. Ini sahamnya sedikit ini ya, yang gorengan, bukan gorengan ya, yang middle cap dari saham lapis 2 dari properti. BES. Ya, BES ya. BES, iya. Kalau BES per hari ini saya agak kurang ini ya, udah agak kurang bagus untuk masuk karena ya saya melihat beberapa dari sini ya. Mulai dari sini tebal kecil ya. Setelah kenaikan tebal terus ada kecil, ada penurunan. Nah, ini yang saya takutkan ya. Ulang di sini jadi tebal terus harusnya ada koreksi kecil-kecil dulu. Nah, di sini yang mungkin bisa di-highlight adalah di sini ya, pemantulan yang terjadi itu rata-rata ada di EMA 20. Menunggu EMA 20 turun lagi berarti ya. Jadi kita mencoba menunggu di area sini nih. Ini EMA 20 lanjutan ke sini nanti ya. Ini EMA 20, nanti ini akan jalan, yang orange yang nanti akan jalan. Nah, semoga nanti bisa dapat koreksi ya untuk area di EMA 20. Nah, itu sih yang penting kalau untuk BES. Apalagi satu? Demas LPKR nih, saham lapis 2 dari kalau ini saya lebih suka Demas sih kalau gini posisinya. Kalau gini posisinya saya lebih suka Demas karena di sini ada resisten ya di 170, pas di 170. Dan volume hari ini lumayan, penutupannya juga di area 170. Jadi saya melihat lebih positif aja sih Demas ini daripada yang tadi BES itu. Kalau minta dibandingin ya, saya lebih suka lihat posisi yang Demas. Itu aja sih. Ini kan setelah ada penurunan, ya ada kenaikan lumayan dalam 2 minggu ini dan hari ini juga masih melanjutkan tren positif. Nah, kita mau lihat apalagi satu? Juga nih. LPKR. Lipo Karawang. LPKR. Saya masih. Ada ini lagi analisa LPKR juga ya? Iya, ini kelihatan ini ya, kelihatan garis-garisnya. Nah, di sini memang ada break kemarin. Nah, ini yang kelihatan setelah ada break, ya lanjut gitu. Nah, ini satu hal yang sangat bagus. Di sini juga mungkin saya tambahkan bentar, nih. Nah, ini nih. Ada break di sini juga setelah ada break resistennya ada di sini juga ada satu resisten. Nah, resistennya di 100 dan kemarin ya seperti yang saya bilang tadi dia turun, diam di 100. Nah, sekarang mantul lagi ke 102. Nah, ini menunjukkan satu hal yang masih positif gitu. Nah, jadi yang kita lihat sekarang adalah angka 100 ini selama dia masih di harga 100 atau misalkan hari Senin besok lanjutin nih 101, kan turun 101 dulu. Nah, nanti naik ke 102 lagi, 103. Nah, itu menunjukkan satu hal yang positif. Nah, apalagi ya di sini ada resisten lain atau higher high yang lain itu di 104. Jadi, kalau bisa tembus 104 baru nanti nih lanjut kenaikan. Ya, masih lumayan. Cuman untuk Lipo ini lumayan oke lah. Ya, tapi kalau misalkan dibandingin tiga-tiganya kayaknya saya lebih milih si Lipo deh. Karena tadi kayaknya kalau Demas itu ya kayak Demas ini saya walaupun belum ngecek itu ya laporan keuangan dan profil perusahaannya, mungkin dari segi chart lebih aman nanti kalau pilih si LPKR aja. Itu sih kalau dari saya. Nah, itu ya teman-teman ya, bisa dijadikan pilihan-pilihan yang watchlist ditambah-tambahin mungkin yang sudah punya watchlist sebelumnya, nambah-nambah di sektor propertinya watchlistnya ini
diperhatikan nanti di selanjutnya. Disclaimer juga ya untuk rekan investor. Nah, mungkin nih kita mau bahas sedikit informasi ke teman-teman rekan investor karena mumpung di penawaran dari obligasinya ini masih dalam penawaran sampai di tanggal 20 Juli. Mungkin teman-teman rekan investor yang belum tahu, ada obligasi ORI 0263 T3 dan ORI 0263 T6. Ini ada dua tipe obligasi yang penawarannya masih ditawarkan hingga batas sampai akhir 20 Juli 2023. Ini mungkin yang teman-teman yang merasa saham risikonya tinggi dan nggak sempat pantau-pantau saham dan mau yang bunganya yang tetap, itu bisa dicoba beli ORI di 0263 T3 dengan tenornya 3 tahun dengan bunga 5,90%. Lumayan ya teman-teman dibanding Bikos itu bisa banget. Dan yang ORI yang T6-nya ini bunganya 6,10, beda 20% dan tenornya itu 6 tahun. Mungkin teman-teman yang mau berminat beli obligasi mungkin bisa lewat Kak Denny dari Philip Sekuritas, karena Philip Sekuritas menyediakan obligasi ya Kak Denny. Jadi Philip itu sebagai salah satu MIDIS ya, atau mitra distribusi dari Kementerian Keuangan untuk mendistribusikan atau mempromosikan obligasi ya. Nah, dan yang sedang ada sekarang itu obligasi retail Indonesia ya, ORI 023 yang tadi udah dijelasin sama Dila. Nah, untuk pemesanannya atau pembeliannya ya, itu bisa melalui aplikasi Poems tentunya di menu Pro Bonds. Nah, nanti di sana tinggal pilih mau yang tenor 3 tahun atau 6 tahun ya. Terus setelah dipilih nanti diminta untuk ngisi data diri, terus ngisi jumlah berapa jumlah obligasi yang mau dibeli, dan lakukan pembayaran, selesai gitu. Cuman itu aja. Menarik banget ya teman-teman. Karena di Philip ini kebetulan saya juga nasabah Philip Sekuritas, jadi teman-teman di Philip itu bisa gini ya, bisa satu aplikasi bisa beli 3 produk investasi ya, ada saham, betul. Ada reksadana dan obligasi, jadi memang nyaman banget di Philip Sekuritas. Mungkin teman-teman nih yang belum buka Philip bisa hubungi Kak Denny. Betul sekali, tinggal DM aja Instagram Philip Sekuritas. DM-nya ada Philip Sekuritas Mataram. Soalnya nih Kak Denny ini sering nih posting di story WA-nya cuan, berarti nasabahnya harusnya cuan juga ya teman-teman. Mungkin mana nih nasabahnya Philip Sekuritas harusnya cuan ya. Ini AB-nya aja cuan, gimana pasti harusnya cuan ya, karena udah banyak di spill. Apa rekomendasi dari Philip Sekuritas nih Kak Denny untuk minggu depan biasanya tuh walaupun weekend tetap di spill ya ininya sama kalau rekomendasi biasanya harian, jadi setiap pagi akan diupdate. Dan tapi memang sifat dari rekomendasi di Philip Sekuritas itu untuk swing trading, kadang untuk 2 hari, kadang bisa sampai seminggu, kadang sampai 2 minggu. Jadi memang rekomendasi sebelumnya masih bisa dipakai untuk minggu depan kalau memang targetnya TP-TP-nya belum tercapai gitu. Itu sih modelnya. Tapi kalau weekend kayaknya enggak sih, enggak sampai sana gitu ya. Nanti tetap akan diupdate setiap pagi biar fresh. Jadi emang tetap momen teman-teman investor ngumpul baru dikasih gitu. Nah seperti itu ya teman-teman rekan investor. Nah sekalian mungkin nih, jadi saya sekarang nih udah mulai rajin lagi nih Kak Denny, pantau-pantau market, pantau-pantau chart, pantau berita, karena udah ada IDX Mobile, sekarang lebih rajin. Iya. Sebelumnya ini agak-agak ini malas-malesan, tapi udah download IDX Mobile loh. Kok nyaman, kok enak gitu, aplikasinya mudah digunakan. Jadi untuk teman-teman rekan investor yang belum download IDX Mobile nih, mana nih? Ya, bisa download ya, IDX Mobile tuh banyak fitur menarik ya. Jadi lihat sektor-sektor
sektornya jadi kayak Kak Denny tadi sebutin tuh, sektor yang hari ini naik itu sektor teknologi, sektor properti, sektor energi. Nah, itu kalau kalian buka ya aplikasinya di IDX Mobile, klik ini sektor properti, itu keluar tuh saham-saham dari sektor properti yang naik, yang turun tuh apa aja tuh bisa kelihatan. Gampang banget jadi. Tadi juga emang jadi saya ngeceknya dari sana. Iya, jadi kalian nggak perlu mikir-mikir, sektor properti itu sahamnya apa aja ya. Jadi nggak perlu gini, jadi karena udah satu kali klik di sektor properti di IDX Mobile-nya langsung tercantumkan saham-saham pilihan dari sektor properti yang isinya properti itu semua. Dan kalau sektor energi seperti itu juga, jadi lebih memudahkan, lebih efisien, lebih gampang penggunaannya memantau sahamnya di lewat IDX Mobile. Lihat namanya ada. Juga apa namanya? Fungsi atau apa namanya, kenapa tadi yang jelasin itu yang sektor, terus klik sektornya ada semua sahamnya langsung di sana, itu sangat berguna untuk trading. Itu sangat berguna sekali untuk trading. Jadi salah satu trik ya yang kami ada yang di circle kami lah, yang circle kami pakai atau bahas itu, kita setiap pagi itu harus ngecek setiap sektor, dicek satu-satu sahamnya itu isinya gimana, mana saham yang rame turnovernya, jadi jual belinya mana yang rame, mana yang tebel. Nah, kita coba ikut masuk di sana untuk trading cepat tadi, untuk trading cepat. Jadi mungkin 2, 3, 4 kali kenaikan ya udah jual aja. Itu salah satu strategi yang bisa dimanfaatkan untuk scalping transaksi cepat. Gitu. Nah, itu untuk teman-teman yang memang time frame-nya di trading jangka pendek, scalpingan atau BSJP, atau memang tradingnya yang tektok langsung beli hari ini, jual hari ini, beli beberapa menit, jual langsung, itu bagus banget penggunaan untuk aplikasi IDX Mobile, membantu banget, lebih efisien, lebih cepat waktunya. Jadinya teman-teman itu nggak ketinggalan momentum tuh kalau melihat di saham-saham yang menarik atau watchlist kalian itu perhatiin bisa di lewat IDX Mobile. Jadi mungkin untuk teman-teman rekan investor kita nih, sobat IDX yang belum download aplikasi IDX Mobile, saya sarankan karena saya sudah menggunakan IDX Mobile dan merasakan kemudahan dan kecanggihan dari IDX Mobile. Nah, saya rekomendasikan. Tadi ini juga udah download IDX Mobile kan? Sudah dong. Masa belum? Ya, mungkin ini untuk teman-teman yang jangan ketinggalan ya, download IDX Mobile biar gampang lagi transaksinya. Mungkin nih teman-teman rekan investor nih ada pertanyaan nggak di live sore hari ini nih, mumpung Kak Denny masih ada bersama kita join live ini. Karena Kak Denny nih sering sibuk dia, kalau mau kita ada join live nih teman-teman. Waduh, nggak gitu dong. Iya, padahal nih kalau Kak Denny ini portofolionya hijau terus loh. Nanti kalau kalian tuh mau nanya-nanya amin. Yang potensi cuan tuh tanya Kak Denny. Soalnya portofolionya rata-rata hijau. Jadi harus kalau tanya di Kak Denny, insya Allah ya hijau portofolio. Iya ya. Ya nanti mungkin kalau mau ngikut gitu ya, kalau mau ngikut, ini sedikit tips mungkin, kalau mau ngikut orang gitu ya, atau mungkin mau ngikut rekomendasi sekuritas, atau caranya mungkin agak perlu pembiasaan gitu. Nah ini mungkin sedikit tips juga untuk teman-teman. Jadi yang mau atau yang kepengen ikutan grup rekomendasi misalkan. Nah, kalau dari pengalaman saya juga pernah kok nyoba ikut grup rekomendasi, tapi kesimpulannya adalah kita harus punya ritme masing-masing. Jadi ritmenya itu yang harus sama, deh. Jadi walaupun saya bilang sekarang, masuk saham duit, masuk saham bumi, nah tapi belum tentu nanti ritmenya sama, harga yang kita dapat akan sama gitu. Jadi kalau memang mau ngikut, ya harus ngikut lumayan lama gitu, baru bisa cocok. Jadi kalau baru-baru mungkin akan masih butuh adaptasi lah gitu. Di sana aja perbedaan. Nah, ini untuk teman-teman nih yang mau masuk grup sahamnya Kak Denny, rekomendasi sahamnya Kak Denny harus ikut
di grupnya Philip Sekuritas. Kak Denny itu rekomendasi share-nya di grup WA di Philip Sekuritas ya Kak Denny ya. Iya, ada. Kalau penasaran nih, Pak Denny itu spellnya sama apa ya? Sama apa ya? Itu bisa. Dan jangan lupa nih kalau teman-teman juga tiap sore kan kita update market juga kita spill kok juga saham-sahamnya. Tapi mungkin kalau lebih dalam memang harus masuk di sekuritasnya juga karena lebih intens. Nanti kalian juga dipandu sama Kak Denny dan bisa japri lewat WhatsApp itu nanyanya lebih nyaman, lebih banyak, lebih panjang bisa juga tanyanya nanti. Betul sekali. Benar sekali ya. Mana nih teman-teman? Kan karena sudah lumayan ya panjang kita ngobrol nih Kak Denny di Jumat sore nih ngobrolin saham hampir 1 jam ya kita ngobrol-ngobrol dan mungkin teman-teman rekan investor juga sudah cukup untuk kita jelaskan ya rekomendasi dan informasi terkait saham, pergerakan saham dan IHSG hari ini. Jadi kita mau pamit undur diri. Terima kasih Kak Denny sudah temenin kita. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih sudah join kolaborasi bahas saham. Nah, mungkin untuk minggu depan selanjutnya kita mau bahas sama Kak Denny. Semoga IHSG kita harapkan masih hijau dan bisa kita tersenyum seperti hari ini ya. Happy ya. Ya. Ya, terima kasih Kak Denny. Kita mau pamit ya. Pamit undur diri ya. Terima kasih. Terima kasih.